Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena rancangan-Mu indah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh mengawali persekutuan Komisi Agape di tahun 2014 ini. Tahun yang masih misteri bagi kami. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau akan menjaga kami seperti biji mata-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami masing-masing. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun setiap kami yang mendengarkannya. Mari Tuhan, melalui urapan Roh Kudus-Mu, kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam hidup kami, di dalam kami mengiring akan Dikau. Bersabdalah buat kami Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang empunya firman ini, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya, selamat tahun baru. Ya, buat kita yang belum bersalaman tahun baru ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur di tahun ini mengawali persekutuan Komisi Agape. Tuhan berkenan untuk memilih saya untuk menjadi pengkhotbah pertama di tahun 2014. Sesuatu yang tentunya sangat istimewa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-15. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 yang berbunyi demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Berau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu, dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, tema firman Tuhan pada malam ini, berkat di balik tantangan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dapat menggambarkan kepada kita tentang bagaimana perjalanan kehidupan orang percaya yang harus melewati banyak tantangan untuk menerima berkat Tuhan. Setiap kita harus menghadapi tantangan dan bukan lari daripada tantangan. Karena di balik tantangan yang kita alami ada berkat Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel baru saja melewati satu peristiwa yang luar biasa. Hebohnya, ya. Luar biasa dahsyatnya. Di mana ketika mereka berjalan di laut, di depan ada laut Teberau. Di belakang ada tentara Israel. Tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Tentara Firaun. Mereka begitu ketakutan. Dan di tengah tantangan yang mereka hadapi itu, mereka boleh melihat mujizat Tuhan yang luar biasa, di mana laut Teberau itu terbelah oleh kuasa Tuhan. Orang Israel bisa jalan di tengahnya. Ya. Itu mujizat yang luar biasa. Dan mereka bisa melihat bagaimana setelah mereka sudah menyeberang, kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan laut itu kembali seperti semula. Dan tentara Israel dan tentara Mesir, tentara Firaun itu tenggelam, mati semuanya. Lalu dari laut Teberau itu mereka berjalan lagi, saudara. Mereka berjalan melalui padang gurun Syur. Dan Alkitab mencatat ada tantangan yang baru. Jangan marah-marah ya. Ada hubungan apa itu? Ya. Itu dia. Itu tantangannya. Iya. Saudara, mereka menghadapi sebuah tantangan yang baru. Yaitu mereka berjalan 3 hari dengan tidak mendapat air. Saudara bayangkan 3 hari nggak dapat air, ya, di padang gurun lagi, ya. Wah, sungguh berat. Lalu waktu mereka tiba di Mara, ada air. Mereka sangat senang sekali. Masalah lagi yang baru adalah air itu tidak bisa diminum karena pahit. Di situ mereka bersungut-sungut. Lalu mereka datang kepada Musa, mereka komplain. Yang nggak dicatat apa komplain mereka. Tetapi di situ kita melihat Tuhan berdoa kepada Musa, berdoa kepada Tuhan. Dan disuruh melemparkan kayu. Dan kayu itu mengubah air. Pahit menjadi manis. Lalu mereka berjalan lagi, saudara. Mereka kaget. Kurang lebih 8 kilo, ya, Mara. Mereka tiba di Elim. Antara Elim dan Mara itu cuma 8 kilo. Kalau 8 kilo kita berjalan kaki mungkin sekitar 2 jam, ya. Ya, kecuali kita jalan duduk, minum kopi dulu, ya lama. Tapi kurang lebih, ya, 2 jam perjalanan. Mereka mendapatkan yang namanya Elim. Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hal yang pertama yang kita lihat di sini, yaitu bahwa perjalanan bangsa Israel, mereka tidak menduga bahwa setelah Mara ada Elim. Kalau mereka tahu, ya, kalau mereka tahu bahwa kurang lebih 8 kilo lagi ada Elim, tentu mereka tidak akan bersungut-sungut di Mara, saudara. Mereka akan bercoba untuk bertahan. Karena mereka tahu apa yang ada di depan yang sedang menunggu mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita hampir sama dengan bangsa Israel. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Sehingga apa, saudara? Sehingga kadang kita mengeluh. Sehingga kadang-kadang kita bersusah hati. Bahkan kadang-kadang kita sampai mungkin menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melewati masa yang penuh tantangan itu, baru kita melihat, rupanya Tuhan begitu baik bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingat satu waktu ketika masih mahasiswa di Jeffrey, saya pingin pulang ke kampung halaman saya. Tetapi waktu saya di Ambon, saya kena sakit. Hernia saya harus dioperasi. Karena sudah meradang. Padahal saya sudah mendaftarkan diri untuk naik ada satu, kita dulu lebih suka naik perahu itu, walaupun ada kapal. Kalau kapal ke tempat saya itu bisa seminggu, saudara. Kalau perahu itu biasanya 3 hari udah nyampe. Jadi kita naik perahu yang pakai layar. Itu tempo dulu ya. Sekarang ada pesawat. Ya. Saya udah mendaftar di situ, tetapi saya nggak jadi berangkat, saudara. Karena saya harus masuk rumah sakit. Saya berkata, aduh Tuhan, saya lama kepingin pulang kampung. Ya, kenapa Tuhan kasih saya sakit seperti ini? Kendati sakit itu sudah lama saya bawa, ya. Tetapi waktu anfal-anfalnya justru, waktu saya mau pulang kampung gitu ya. Dulu saya sakit tapi saya bisa keliling Papua pergi nyanyi. Ada sih sakitnya karena hernia itu udah lama sekali. Tetapi waktu mau pulang kampung justru ini masalahnya. Saya berkata, aduh Tuhan, kenapa saya enggak dikasih pulang? Gitu ya. Waktu saya di rumah sakit, saudara, saya begitu kaget dengan begitu banyak orang membawa orang-orang yang kecelakaan laut. Bahkan banyak yang mati. Lalu saya menanyakan, itu apa itu? Kecelakaan di mana itu? Oh, rupanya perahu yang saya mau naiki itu celaka dan hampir semua penumpangnya mati. Saya tersentak. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih Tuhan gitu ya. Aku enggak jadi mati di sana gitu ya. Saudara yang kekasih, inilah pengalaman kehidupan yang kadang-kadang kita enggak tahu apa yang ada di depan. Tetapi ketika kita melewatinya, baru kita bilang, iya, akhirnya kita malu sendiri sama Tuhan, bukan? Saya percaya orang Israel mereka malu sekali, saudara. Karena hanya bertahan 2 jam saja. Mereka akan tiba di Elim. Tetapi mereka
tidak tahu. Kalau mereka tahu, pasti mereka bisa bertahan. Saya yakin. Mereka pasti bisa bertahan. Mereka sambil tenggorokannya kering di bang. Ada Elim, ada Elim. Elim tinggal di depan. Elim dekat, Elim dekat. Sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat. Akhirnya nggak rasa saudara, mereka tiba di Elim. Tetapi karena mereka tidak tahu. Nah, di dalam kehidupan kita juga begitu saudara. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Itulah sebabnya ketika masalah, ketika dan tantangan datang, sesuatu yang logis. Sebagai manusia, kita bisa mengeluh. Kita bisa berkeluh kesah. Tetapi saudara ingat kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita punya, Tuhan yang punya maksud dan rencana yang indah di balik semua tantangan yang kita alami. Dan biasanya tantangan yang kita alami setelah kita melaluinya. Ketika kita menerima berkat, kita menerima apa yang manis di dalam hidup kita. Percaya, semua orang percaya yang sudah melalui tantangan di dalam mengikut Tuhan. Di balik tantangan itu ada berkat yang besar menanti. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan. Ya, bahwa ada tantangan-tantangan yang diizinkan Tuhan. Ya, diizinkan Tuhan untuk saya lalui. Tentu dalam pemahaman bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua tantangan itu. Ya, dan tantangan itu tidak diberikan sekaligus, saudara. Satu persatu. Jadi bangsa Israel ada Teberau. Habis Teberau ada padang gurun Sin. Habis padang gurun Sin ada air pahit di Mara. Kemudian mereka diberikan Elim yang menyegarkan mereka. Di sana mereka bisa berkemah. Di sana mereka bisa diam dengan tenang, nyaman. Tetapi Elim bukan tujuan, saudara. Tujuannya masih jauh, yaitu tanah Kanaan. Itu berarti masih ada lagi tantangan bagi mereka yang harus mereka jalani. Tetapi dari pelajaran itu mereka belajar bahwa seyogianya mereka bisa bersyukur untuk semua tantangan itu. Dan mereka boleh diberikan keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat ya beberapa tahun yang lalu ketika anak saya yang pertama mau masuk Petra. Teman-teman bilang sama saya begini, Pak Frans, kau sudah pikir baik-baik yo? Anakmu satu yang masuk Petra ini bisa 2/3 take home pay hanya untuk satu anak. Sementara Pak Frans ini masih 4 orang yang lain ya. Masih ada Yosua, masih ada Christine, masih ada saya, masih ada mamanya gitu ya. Lalu saya pulang saya pikir-pikir. Tuhan gimana ya? Kayaknya benar juga ya. Betul saudara. Wah saya bergumul. Terus saya bilang sama Stefani, aduh Petra mahal nak. Jangan kau kuliah di tempat lain misalnya. Dia bilang, Pak, kalau saya enggak kuliah di Petra, enggak usah kasih kuliah saya, Pak. Ya, biar saya belajar koki.
di hotel berbintang katanya. Saya pikir, wah kalau belajar koki sudah besar begini, nanti gede kayak apa ini? Ya, kerjanya makan terus nanti ya. Wah. Tapi saudara, saya memberanikan diri. Bukan memberanikan diri dengan buta-buta, saudara. Saya percaya Tuhan itu punya cara tersendiri untuk memberkati. Ya, memberkati kami. Ya, masuklah dia di Petra. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, kami tidak pernah ngutang di Petra, saudara. Kenapa? Tuhan yang memberkati. Dan saya tidak pernah meminta sama orang. Ada sempat teman yang kalau kita mau dengar bisa menyinggung hati juga ya. Pak Frans ya, jangan sampai ada kedengaran Pak Frans minta sama jemaat ya. Loh, memang saya ada minta ya sama jemaat. Enggak kan? Enggak. Kata itu bisa aja membuat saya kesal loh. Memang saya ini tukang minta-minta. Enggak. Ya. Kalau Tuhan gerakan seseorang, Tuhan pasti gerakan. Ya. Raja Ahasveros, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kadang terpikir, wah, cari beasiswa. Mungkin saya bisa lebih berada di zona lebih nyaman begitu ya. Saya pikir seperti itu. Tetapi akhirnya saya berpikir lagi. Alangkah berbahagianya saya jika di dalam perjuangan saya ini mereka berhasil dengan perjuangan yang saya lakukan. Alangkah indahnya jika saya menghadapi tantangan ini dan biarlah saya menghadapi tantangan ini. Dan pada akhirnya, saudara, saya meyakini bahwa saya akan memetik sesuatu yang manis. Dan saya akan bersyukur. Tuhan terima kasih. Engkau begitu baik. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Saudara bangsa Israel, ya, mereka mengalami dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana mujizat Tuhan membelah laut Teberau. Mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Mereka melihat sendiri bagaimana tentara Israel ada di belakang mereka. Dan tiang awan, tiang api yang tadi berjalan di depan mereka, sekarang berdiri membentengi mereka. Antara mereka dengan tentara Mesir ada penyekat. Sesuatu yang dilihat oleh kasat mata. Tetapi mereka seringkali lupa bahwa Tuhan yang sudah melakukan perkara-perkara ajaib itu akan memimpin mereka, menolong mereka. Itulah sebabnya saudara, mereka tidak sampai di tanah Kanaan. Mereka berputar 40 tahun. Dan generasi yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun selain Yosua dan Kaleb yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah tantanganmu yang engkau hadapi di awal tahun ini, saudara? Ya, kita bersyukur, saudara ya. Gas LPG 12 kg, ya, yang tadinya naik sampai 130-an ribu lebih, sudah turun di angka 95.000.
Kita memulai tahun ini dengan tantangan, saudara. Dan masih banyak tantangan yang ada di depan kita. Ya, anak-anak kita yang akan kuliah. Ya, mereka yang harus kita lepaskan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Kita hanya menaruh mereka kepada tangan Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Oh, saudara, begitu banyak tantangan yang ada di depan kita, saudara. Tetapi kita punya Tuhan. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada tantangan. Kalau kita melihat tantangan-tantangan yang datang, ya, kita rasanya sulit untuk maju. Tetapi saudara, ingatlah bahwa ada berkat di balik tantangan yang ada. Baru-baru saya sempat tiba-tiba nonton Jokowi lagi diwawancara mengenai pembangunan MRI. Dia berkata begini, ya, pembangunan ini pasti ada banyak sekali yang komplain. Dan dia berkata, itu sesuatu yang biasa. Nanti akhirnya transportasi umum sudah selesai, semuanya akan lega. Jakarta bisa bebas dari kemacetan. Memang saudara, ketika tantangan kita hadapi bukan sesuatu yang enak. Tetapi ingatlah, di balik tantangan itu ada berkat Tuhan nanti. Habis hujan, tampak pelangi. Dan pelangi itu indah. Mempesona kita. Bagaimana dengan kita, saudara? Biarlah Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami. Bahwa perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, ada Tuhan di sana yang akan menolong kami melewati tantangan itu dan memberikan berkat yang besar bagi kehidupan kami. Berkatilah para pasutri di tempat ini Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi. Baik itu tantangan ekonomi, tantangan pekerjaan, tantangan anak-anak, tantangan yang lain. Kami berdoa mari Tuhan memberkati. Agar mereka senantiasa mengingat Tuhan. Bahwa di balik semua tantangan itu, ada berkat Tuhan yang menanti. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu bagi kami malam ini. Berkatilah semua kami Tuhan. Agar ketika kami di dalam menghadapi tantangan kami tidak mengeluh. Tetapi kami berdoa. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkarya di dalam tantangan kami. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberkati kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya itu kita berdoa. Mohon Pak Yos Immanuel pimpin doa persembahan. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah menikmati hadirat-Mu ya Tuhan dan memuji nama-Mu. Tadi kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa di balik setiap tantangan